Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, apa kabar? Jumpa lagi dengan Ustazah Sesra dalam video Buser, belajar bersama Ustazah Sesra. Semoga saja antum semua dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta antum. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa mau belajar terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, pelajaran kita hari ini adalah tema 3, benda di sekitar kita. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Muatan matematika KD 3.7 dan 4.7 dengan materi yang pertama kesetaraan satuan waktu, kedua penjumlahan dan pengurangan satuan waktu, dan ketiga menentukan lama waktu suatu kegiatan. Oke, anak soleh dan soleha, kita mulai dengan materi pelajaran yang pertama ya, yaitu kesetaraan satuan waktu. Nah, tentunya antum masih ingat kesetaraan satuan waktu ya. Satuan waktu dalam jam itu ada 3 ya nak, yaitu jam, menit, dan detik. Suatu satuan waktu dapat diubah menjadi satuan waktu yang lain. Misalnya, satuan waktu jam dapat diubah ke satuan menit atau sebaliknya. Dan satuan waktu menit dapat diubah ke satuan detik atau sebaliknya. Dan satuan waktu jam pun dapat diubah ke satuan detik atau sebaliknya. Nah, untuk mengubahnya kita perlu memperhatikan hubungan antara satuan waktu berikut ini ya nak. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Dan 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Oh iya, satuan waktu bisa kita buat tangga waktu juga ya nak. Nah, tangga paling atas itu adalah satuan jam. Kemudian satuan menit, lalu yang terakhir satuan detik. Nah, setiap turun 1 anak tangga dikalikan 60 dan setiap naik 1 anak tangga dibagi 60. Oke, perhatikan contoh soal berikut ini ya nak. 2 jam 35 menit sama dengan titik-titik menit. Nah, 2 jam 35 menit artinya ya 2 jam ditambah 35 menit. Kita lihat satuan soalnya adalah jam dan menit. Yang ditanya adalah satuan menit. Berarti satuan jam kita ubah ke menit dulu ya nak. Kita lihat tangga waktu. Nah, jam ke menit itu turun 1 tangga. Jadi harus kita kali 60 menit. Berarti 2 jam dikali 60 menit ditambah 35 menit. Ya. Nah, 2 jam kali 60 menit itu sama dengan 120 menit dan kita tambahkan 35 menit dan hasilnya adalah 155 menit. Nah, contoh berikut 240 menit sama dengan titik-titik jam. Nah, kita lihat tangga waktu dari menit ke jam itu naik 1 tangga. Maka 240 dibagi 60 jam ya sama dengan 4 jam ya. Maka kita dapat hasilnya 4 jam. Dan soal berikut adalah 7.200 detik sama dengan titik-titik jam. Nah, kita lihat tangga waktu dari detik ke jam itu naik 2 tangga. Maka 7.200 dibagi 60 dibagi 60
atau bisa juga langsung 7.200 dibagi 3.600 jam ya, sama dengan 2 jam. Oke, materi kita berikutnya penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Yuk perhatikan contoh soal berikut ini ya nak. Nah, antum baca dulu ya soalnya. Nah, diketahui waktu membersihkan kebun 1 jam 15 menit. Dan waktu menanam bibit jagung 2 jam 30 menit. Dan ditanyakan berapa lama waktu kedua kegiatan ayah tersebut. Ya. Nah, kita karena yang ditanyakan lama kedua kegiatan, maka kita harus menjumlahkan kedua waktu tersebut ya nak. Jadi penyelesaiannya 1 jam 15 menit ditambah 2 jam 30 menit itu sama dengan ya. Nah, penjumlahan ini dapat dilakukan dengan cara bersusun ya nak. Letakkan satuan waktu secara sejajar. Nah, kita hitung mulai dari satuan menit lalu satuan jam. Maka kita dapatkan lama waktu kedua kegiatan ayah adalah 3 jam 45 menit. Nah, coba antum baca lagi contoh soal berikut ini ya nak. Nah, diketahui lilin besar mencair 4 jam 25 menit. Dan lilin kecil mencair 2 jam 10 menit. Yang ditanyakan berapa lama selisih waktu kedua lilin mencair. Ya, karena yang ditanyakan lama selisih waktu, maka kita harus mengurangkan kedua waktu lilin mencair tersebut ya. Nah, penyelesaiannya yaitu 4 jam 25 menit dikurang 2 jam 10 menit itu ya. Nah, kita ingat letakkan satuan waktu secara sejajar ya, dan kita hitung mulai dari satuan menit lalu satuan jam. Maka kita dapatkan lama selisih waktu kedua lilin mencair adalah 2 jam 15 menit. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya ya nak, yaitu menentukan lama waktu suatu kegiatan. Nah, lama suatu kegiatan ditentukan dengan cara mengurangi waktu saat kegiatan berakhir atau waktu selesai dengan waktu dimulainya kegiatan tersebut. Dapat kita tuliskan lama kegiatan sama dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai. Dan waktu selesai sama dengan waktu mulai ditambah lama kegiatan. Sedangkan waktu mulai sama dengan waktu selesai dikurangi lama kegiatan. Nah, langsung kita coba mengerjakan contoh soal berikut ini ya nak. Antum baca soalnya ya nak ya. Nah, diketahui waktu mulai belanja pukul 7.25 menit. Dan waktu selesai belanja pukul 9.30 menit. Yang ditanyakan adalah lama waktu berbelanja. Nah, penyelesaiannya lama belanja sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai ya. Itu sama dengan pukul 9.35 menit dikurang pukul 7.25 menit. Maka hasilnya adalah 2 jam 10 menit. Jadi lama waktu ibu berbelanja di pasar adalah 2 jam 10 menit. Nah, contoh berikut ini antum baca sendiri soalnya ya nak. Nah, jadi diketahui lama memasak 2 jam. Waktu selesai memasak pukul 11.30 menit. Yang ditanyakan waktu mulai memasak. Nah, penyelesaiannya waktu mulai sama dengan waktu selesai dikurang lama memasak. Ya, sama dengan pukul 11.30 dikurang 2 ya, sama dengan pukul 9.30 menit. Jadi ibu mulai memasak pukul 9.30 menit. Oke anak soleh dan soleha, sampai di sini paham ya nak? Dan ustazah harap antum jadi semakin paham. Yang pertama tadi hubungan antar
satuan waktu yaitu 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Dan kedua tadi, penjumlahan dan pengurangan pada satuan waktu dapat dihitung menggunakan cara bersusun dengan satuan waktu yang sama harus diletakkan secara sejajar. Dan yang ketiga tadi, lama suatu kegiatan ditentukan dengan cara mengurangi waktu saat kegiatan berakhir dengan waktu dimulainya kegiatan tersebut. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jalankan ibadah, dan tetap belajar di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.